Selamat datang di PT Denatur Indonesia Group. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen jamu herbal yang sudah tidak diragukan lagi khasiat dan manfaatnya untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Denatur Indonesia memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI Indonesia, bersertifikat internasional ISO 9001, serta telah mendapat penghargaan rekor muri pada tahun 2018 dengan rekor minum jamu oleh peserta terbanyak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses produksi obat herbal yang ada di PT Denatur Indonesia Group. Produksi merupakan semua kegiatan pembuatan obat herbal, mulai dari penerimaan bahan awal, pengolahan, sampai dengan menghasilkan produk jadi. Saat ini, PT Denatur Indonesia Group memproduksi berbagai macam sediaan seperti kapsul, cairan obat dalam, cairan obat luar, sediaan setengah padat, dan rajangan atau teh. Proses pembuatan obat herbal yang ada di PT Denatur Indonesia Group telah mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan sehingga menjamin produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap tahapan proses produksi dilakukan di ruangan terpisah untuk menghindari tercampurnya obat dan bahan, terlewatnya satu langkah produksi, serta terjadinya kontaminasi silang. Langkah awal dalam pembuatan produk yakni pemilihan bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang digunakan PT Denatur Indonesia Group selaku produsen obat herbal terdiri dari bahan baku Simplicia nabati, Simplicia hewani, bahan baku non-Simplicia seperti amilum, cangkang kapsul, minyak zaitun, dan minyak habatus sauda yang diperoleh dari supplier baik dari masyarakat sekitar pabrik maupun supplier dari luar daerah. Bahan baku produk yang diperoleh dari supplier sebelum digunakan dalam proses produksi dilakukan proses karantina, yaitu pemeriksaan kelayakan bahan baku yang dilakukan oleh bagian pengawasan mutu. Bahan baku tersebut kemudian diberi label karantina dan diletakkan di area gudang karantina bahan baku. Bahan baku yang sudah sesuai spesifikasi akan diberi label diluluskan, kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan bahan baku serta diberi label identitas bahan baku sesuai dengan jenisnya. Sedangkan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi akan dikembalikan kepada supplier atau dimusnahkan. Tahapan berikutnya adalah proses pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah serta cemaran lainnya yang melekat pada bahan baku Simplicia. Digunakan air bersih yang mengalir supaya kotoran yang terlepas tidak menempel kembali pada Simplicia yang lain sehingga kotoran langsung mengalir ke tempat pembuangan. Selanjutnya, proses pengeringan supaya Simplicia tidak mudah rusak dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Setelah bahan baku diproses hingga benar-benar bersih dan kering, tahap selanjutnya adalah proses peracikan. Peracikan ini dilakukan sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Bahan baku tersebut kemudian masuk ke dalam tahap ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan untuk mengambil zat berkhasiat yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan produk. Setelah dilakukan proses ekstraksi, kemudian ditambah dengan bahan pengering, lalu dikeringkan menggunakan oven. Bahan baku ekstrak yang sudah kering kemudian digiling hingga halus dengan mesin penggiling, kemudian ekstrak yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam cangkang kapsul menggunakan mesin filling kapsul. Kapsul-kapsul tersebut lalu masuk ke tahap berikutnya, yakni proses polishing, di mana pada proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa serbuk ekstrak yang menempel pada cangkang kapsul. Proses polishing ini sekaligus dilakukan penyortiran untuk memisahkan kapsul yang rusak. Setiap tahapan proses produksi dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis dan diawasi dengan ketat
demi menjaga kualitas produk, serta dilakukan pendokumentasian dengan baik, di mana hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapatkan instruksi secara rinci dan jelas mengenai tugas yang harus dilaksanakan, sehingga memperkecil risiko terjadinya kekeliruan yang biasanya timbul hanya karena mengandalkan komunikasi lisan. Selama produksi berlangsung, dilakukan pengawasan seperti pemeriksaan keseragaman bobot, pemeriksaan organoleptis, maupun pemeriksaan kadar air. Obat yang telah selesai diproduksi akan dikemas dan dilakukan pengemasan primer di bagian produksi, yang selanjutnya produk tersebut akan diteruskan ke black area melalui ruang antar barang untuk pengemasan sekunder sampai dihasilkan produk jadi. Produk jadi yang sudah selesai dikemas akan dilakukan pengecekan akhir oleh bagian pemastian mutu dan didokumentasikan. Produk yang sudah lulus pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan ke gudang penyimpanan produk jadi, kemudian dikirimkan ke distributor. Pengawasan menyeluruh dalam proses pembuatan obat herbal menjadi sangat penting, mulai dari pemilihan bahan awal yang berkualitas hingga terbentuknya produk jadi, untuk menjamin bahwa konsumen benar-benar menerima produk obat yang bermutu, aman, dan berkhasiat. Untuk menunjang kelancaran selama proses produksi berlangsung, bangunan dan fasilitas pembuatan produk herbal di PT Denatur Indonesia Group sudah memiliki desain dan konstruksi, serta tata letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya, dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan produksi. Seperti yang kita lihat, permukaan bagian dalam ruangan seperti dinding, lantai, dan langit-langit dibuat licin, bebas retakan dan sambungan terbuka. Sudut antar dinding, lantai, dan langit-langit harus berbentuk lekukan sehingga mudah dibersihkan. Rancang bangunan juga dibuat sedemikian rupa sehingga arus lalu lintas barang yang masuk memiliki jalur yang terpisah dengan jalur lalu lintas karyawan. Tata letak dan desain ruangan dibuat khusus untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran, atau kontaminasi silang, dan kesalahan lainnya. Hal ini juga memudahkan pada proses pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif demi menghindari pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, serta dampak lainnya yang mampu menurunkan kualitas obat. Tentunya seluruh hal tersebut sudah kami terapkan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam CPOTD atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat tradisional yang baik. PT Denatur Indonesia Group telah menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Seluruh karyawan yang terlibat langsung dalam pembuatan obat tradisional memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan sehingga dapat memahami prinsip cara pembuatan obat tradisional yang baik.